Cara melatih istighfar, saya pertajam ya dasarnya yang belum saya terangkan di sini. Cara melatih istighfar supaya melahirkan kekhusyuan untuk istighfar, nanti ada waktu dasarnya. Nah, di waktu dasar ini nanti kalau sudah terbiasa, itu akan refleks kita dalam setiap keadaan istighfar, 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 istighfar. Ya, bahkan cepat kalau di bahasa Quran itu di Quran surah ketiga ayat 133. Ali Imran ayat 133 paling kanan sebelah atas di mushaf itu kalimatnya dikerjakan dengan cepat, saking cepatnya seakan nggak ada jeda. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, kembali ke Rabb lagi ke sini ya. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan bergegaslah engkau untuk beristighfar, percepat ya. Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah engkau untuk membiasakan istighfar, istighfar, istighfar. Ada sara'a, ya kan? Awas, hati-hati teman-teman sekalian. Ada sa'a itu berbeda. Ya, kalau sara'a itu mengerjakan sesuatu dengan cepat, nyaris tanpa persiapan. Ya kan? Kalau sa'a mengerjakan sesuatu respon dengan cepat, tapi disiapkan dulu dengan baik. Ya, makanya dalam Jumatan kalimatnya menggunakan sa'a, bukan sara'a. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Bergegas untuk siap-siap kalau disuruh di hari Jumat, bergegas untuk menunaikan ibadah Jumat itu. Tapi kan bukan tiba-tiba langsung datang, persiapan dulu ya, menyempurnakan wudunya, mandi besar dulu, pakai kemudian wangian dan sebagainya sehingga sempurna keadaannya. Itu sa'a namanya, ya kan? Nah, di antara turunan maknanya bergegas. Kita juga sa'i kan? Di dalam sa'i itu kenapa disebut dengan sa'i? Karena ada sesuatu yang kita lakukan dengan agak cepat. Ya, berjalan cepat untuk perempuan, kalau laki-laki berlari-lari kecil agak cepat. Tapi bukan berarti tanpa persiapan, ada persiapannya dulu sebelumnya. Disiapkan dengan tawaf, siapkan fisik, siapkan macam-macam. Kalau sara'an tidak, ya nyaris tanpa persiapan, cepat. Artinya kalau ada merasakan dosa, dzambun, kesalahan, di pagi hari ini misalnya, atau siang hari ini, jangan tunggu malam untuk istighfar, segera saat itu. Kata Allah, wasari'u, segera istighfar. Istighfari di waktu itu, istighfari. Ya, salah lihat, astagfirullahaladzim, itu kan? Ya, salah dengar, astagfirullah. Dengar sesuatu yang nggak baik, astagfirullah. Istighfari saat itu. Ya, karena ketika Anda menunda sampai malam hari, kesalahan di pagi hari, untuk Anda rencanakan di malam hari istighfar, boleh jadi maut datang lebih cepat dari apa yang kita duga. Ya, jadi di sini pentingnya kita memahami turunan-turunan atau korelasi antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Tapi kalau kita ingin membiasakan, melatih jiwa kita untuk refleks beristighfar, sehingga menjadi kebiasaan dari hidup kita, sehingga saat di mobil bisa istighfar, di rumah bisa istighfar, gitu kan, dan macam-macam. Nah, ini waktu yang terbaiknya itu di waktu sahar. Sahar. Ya. Sahara ya, jamaknya disebut dengan ashar. Ada di Quran surah ke-51 ayat ke-18. Kemudian juga kita temukan di Quran surah ke-3 Ali Imran. Ya, di ayat ke-16. Baik ya. Lihat teman-teman sekalian. Baik, yuk kita lihat di sini Quran surah 51 ayat 18. Ini latihan untuk istighfar ya. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Di kanan agak ke tengah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada kebiasaan orang-orang takwa yang akan menjadi calon penghuni taman surga, gitu kan? Nah, kalau kita baca dari ayat 15-nya, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun, kan akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalila minal laili ma yahja'un. Ayat 18-nya, wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahar itu mereka banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar, banyak beristighfar. Jadi waktu sahar ini kapan? Waktunya waktu singkat ya, menjelang subuh setelah tahajud. Jadi kalau sekarang misalnya subuh 4:08, gitu kan? Nah, ini kurang lebih lah jam 4 ya, 4 kurang misalnya 5, gitu kan? Ya kurang lebih 10 sampai 15 menit ya menjelang ke waktu subuh. Astagfirullah, 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 astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kan? Nah, jadi banyakin istighfar, 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 istighfar. Nah, jadi kalau teman-teman membiasakan ini semua, nanti akan refleks. Istighfar itu jadi cahaya iman. Nah, jadi kalaupun ada salah, cepat tuh. Di tangan salah diistighfari, jadi hilang tuh dosa di tangan, di mata diistighfari, hilang dosa di mata. Jadi pandangan kita nanti akan ada pandangan iman namanya. Ya, pandangan iman itu ada cahayanya, menatap, selalu mengarah pada kebaikan. Jadi begitu ada yang nggak baik tuh langsung refleks dipalingkan. Itu yang dimaksudkan Quran surah 24 ayat 30. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman
ya kan? Maka semakin tinggi cahayanya, membimbing matanya untuk menatap, ya ghuddu min absarihim, dia akan memalingkan. Palingkanlah pandanganmu itu dari yang tidak baik. Ya, perempuan bagaimana? Ayat 31 itu perempuan. Wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Demikian seterusnya. Nah, jadi kita latih ini. Dan itu disetarakan oleh Allah, orang-orang yang berlatih istighfar. Itu disetarakan oleh Allah itu dengan 4 pengamal lainnya. Yang 4 ini pun teman-teman sekalian akan menjadi bagian dari ciri khas orang istighfar. Ya, disebutkan di Ali Imran. Ya, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ya kan? Jelas ya? As-sabirina, orang sabar. Nah, sabar. Was-sadiqina, orang jujur dan membenarkan syariat. Wal-qanitina, khusyuk. Kemudian wal musaddiqin, ya, atau munfiqin, orang-orang yang senang infak, senang sedekah. Ya. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina, kan? Ini kemudian infak, munfiqin, kemudian wal mustaghfirina bil ashar. Ya. Nah, ini turunannya teman-teman sekalian. Jadi yang pertama menarik nih, orang yang rajin istighfar oleh Allah Subhanahu wa taala itu disetarakan dengan orang-orang yang sabar, ya kan? Kemudian orang-orang yang jujur, membenarkan syariat, orang-orang yang khusyuk dalam ibadah, dan orang-orang yang juga senang gemar berbagi. Di saat yang bersamaan memberikan kesan juga, ya, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang berlatih istighfar itu akan nampak sifat-sifat ini. Jadi istighfar itu cenderung membawa kesabaran. Ya, dengan sabar itu ada ketenangan, kedamaian dalam jiwa, kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Ya kan? Kemudian juga kalau kita teruskan, orang yang rajin istighfar cenderung jujur. Ya, menjaga syariat, menunaikan dengan benar dan seterusnya. Kemudian juga orang-orang yang beristighfar itu membawa dampak kepada salatnya, lebih khusyuk, lebih baik, itu kan, lebih sempurna ditunaikan dan seterusnya. Ya, kemudian apalagi teman-teman sekalian? Ya, ini rajin berbagi. Orang-orang istighfar tuh kalau dibiasakan tuh rajin berbagi. Silakan cek kehidupan orang-orang yang biasakan istighfar, berlatih dengan baik, itu selalu lekat sifat-sifat ini. Ya, wal mustaghfirina bil ashar. Jadi kalau kita teruskan nanti dari 16 ini, teman-teman, gabungkan terus sampai ketemu nanti 19 sampai ke inna dina indallahil Islam. Ya. Nah, jadi kan kalau dari urutkan yang sebelum-sebelumnya itu paling kiri sebelah atas ya di mushaf standar. Itu kita akan temukan nih urutan-urutan ini. Terus sampai kita temukan kebenaran dalam agama. Makanya di situ Allah kemudian tekankan inna dina indallahil Islam itu, ya.